Ya lo. Oh, iya, masuk silakan. Halo, iya Pak. Gimana Pak? Halo Pak. Bapak nggak ada suaranya Pak? Mati ternyata habis saya. Boleh saya minta itunya, CV-nya? Ya, silakan. Saya tahu cara bukanya. Saya bos di sini. Mas Lavender Ardian betul? Ya, betul Pak. Itu saya. Apa kabarnya? Baik, sehat puji Tuhan Pak. Di CV Masnya ini keterangannya dari Semarang ya? Saya benar dari Semarang Pak. Benar. Oh iya. Gimana kabarnya Semarang? Semarang ya, puji Tuhan kemarin habis turun Pak level PPKM-nya dari level 4 ke level 3. Keren ya Semarang. Ya keren lah Pak. Ya yang penting masyarakat tetap menaati protokol kesehatan. Jadi turun level PPKM ya? Benar turun Pak. Pembelajaran kewarganegaraan bukan? Di sini tertulis tergabung di Aigen Youth. Betul, saya di Aigen Youth. Gak cuma di Aigen Youth Pak, itu Bapak kalau bisa baca, kalau matanya bener loh ya, kalau nggak minus loh ya. Iya. Sama yang ngedal Pak. Oh, yang ngedal juga ya, Dewasa Muda ya. Iya benar. Iya, boleh disapa teman-temannya dulu. Halo teman-teman Aigen Youth. Itu apa itu? Wah, ini nggak bisa di perusahaan kita ini kalau misalnya ada tato. Bisa dijelasin dulu aja tatonya apa? Ini bukan tato sebenarnya Pak. Apa? Cuman kemarin kata Mama waktu aku tanya, katanya tanda lahir Pak. Oh, tanda lahirnya. Estetik ya mama kamu ya. Bener Pak, ini ada Indomie di sini. Terus kata Mama biar kamu pinter, kamu juga harus makan ikan. Oh, bidan kamu Picasso ya mungkin ya. Yang lahirin kamu tuh pelukis Picasso itu ya. Kurang tahu saya Pak. Oke. Saya juga masih punya tato Pak. Oh, di mana? Ini Pak. Oh, ada tato di situ. Oh iya, jelas banget tulisannya tato ya. Iya. Iya. Kamu estetik sekali ya. Makasih. Sepertinya memang cocok di pekerjaan tadi. Tapi kita mau lihat CV kamu dulu ya. Silakan Pak. Oke. Di sini kamu tertulis baru mendaftar di Aigen Youth ya. Bener banget Pak, saya Pak. Oh, gimana caranya? Saya juga pengen mendaftar di Aigen Youth sepertinya. Caranya gimana ya? Jadi caranya Bapak, ini sambil saya ngecek HP nggak Iya, nggak apa-apa Pak. Kan saya juga nggak hafal masalahnya Pak. Sama juga. Saya kan pemain lama di sini. Iya. Jadi caranya nanti kirim SMS atau WhatsApp Pak di nomor 0858 6694 9372. Oh, terus nanti Bapak tinggal ketik nama. Terus itu pekerjaan saya kalau ketik rek. apa tuh Pak? Iya, saya Ki Joko. Lanjut. Dengan format nama, spasi tempat tanggal lahir. Sudah, itu aja. Oh, itu ya. Wah, nanti mungkin saya bisa daftar kan ya? Bisa Pak. Bisa ya, langsung di nomor ini. Nomor kamu apa bukan? Bukan, itu nomor admin. Oh. Saya baca juga di Aigen Youth itu ada pemuritan ya. Kalau nggak saya salah itu ada Med dan Velas ya. Wah, bener banget Pak. Oh ya gitu ya. Jadi memang di kantor saya yang lama itu memang ada pemuritan, dan pemuritannya itu Velas sama Mid namanya Kamu Pak. kelihatannya grogi sekali kamu. Iya grogi Pak. Dingin soalnya Oh, Pak, di iya. sini. Belum sarjana ya pasti ya. Memang Pak. Memang. Oke. Juga di Aigen Youth ada ministry juga ya? Betul, ada ministry. Oh, cara daftarnya gimana sih kalau ministry? Itu kalau pengen masuk di pemuritan, Velas, Mid sama ministry, tinggal download aplikasi MyGBT aja Pak. Oh, seperti itu. Kalau misalnya MyGBT kesusahan, ya pakai website aja. Websitenya di mana itu? Di mygBTko.org Pak. Oh, gitu ya. Wah, lengkap sekali Aigen Youth ya. Lengkap sekali. Sepertinya memang pentolannya cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Ya, memang di sana lengkap banget Pak. Ada kaum seperti saya. Ngomong-ngomong, kamu ada acara apa setelah ini? Setelah ini saya nggak ada acara apa-apa. Ada acara apa? Sebenarnya masuk ke yang bridging yang itu. Oh, yang bridging yang itu ya, ya maaf Pak. Kan tadi skripnya di awal nggak seperti itu Pak. Ya kalau yang sini ada acara itu memang acara Island kolaborasi dengan pemuritan Pak. Tanggal berapa itu?
Itu tanggal bentar kok lompat langsung ke nomor itu sih Pak. Itu tanggal 1 September 2021. Itu pembicaranya kalau nggak salah bentar. Aduh, siapa ya? Susah ya namanya ya. Namanya susah. Asing ya? Nama asing itu Pak. Iya. Aduh, Pastor Yuk. Oh, saya tahu. Pastor siapa? Yogi Santos. Bener itu. Iya, Pak. bener ya. Bener banget. Yogi Santoso maksudnya. Ya, Oke, enggak lucu. itu caranya nanti download di bit.ly/ayo daftar island. Wah, keren sekali ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong kemarin hari libur 17-an kamu ikut lomba apa? Oh, lomba. Kalau lomba itu kemarin ya ngisi waktu luang aja Pak. Gitu Karena ya? saya kan memang hobi banget. Punya hobi yang apa namanya memang semua masyarakat itu nggak punya. Oh, bakat apa seperti saya. hobinya itu hobinya? Ngedance Pak. Tapi bisa ada yang lain sebenarnya, bisa komedi, nyanyi, cover pantun kan? Oh itu Iya. namanya Reels Competition Pak. Oh. Reels Apa itu Reels Jadi Competition? Reels Competition dalam rangka ini kan bulan Agustus. Iya. Kan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Iya. Nah itu jadi dari Aigen itu mengadakan kompetisi Reels. Kontennya tadi bisa komedi, puisi, bisa pantun, Gini tadi ya? nari juga bisa. Oh. Yang penting satu lah Pak. Oh gitu ya. Jangan menjelekkan nama organisasi aja Pak. Dan juga tidak berbau sara ya. Bener. Terakhir kumpulin kapan? Saya mau upload sama istri saya. Tanggal 25 kalau nggak salah Pak. Oh 25 Agustus ya. Desember Pak. Wah. Kelamaan ya Pak. September bener Pak. Jadi, Agustus Pak. Natal competition dong nanti. Iya. Lalu kalau saya menang, saya bisa dapat apa? Dapatnya itu kalau nggak salah saham Pak. Bukan smartbox Pak maksud saya. Sepertinya kamu ini cocok untuk pekerjaan kita ini ya. Tapi sebelumnya saya mau ngetes dulu. Kamu bisa aca nggak? Coba. Kamu bisa baca aca nggak? Bisa Pak, saya bisa. Coba baca. Lihat sini ya Pak. Jadi Aca yang pertama dari V Teens GM1 Ulangan 31 ayat 6. Sekarang ini beberapa orang kehilangan motivasi hidup karena merasa hidup sendiri di dunia ini. Hal ini pastinya salah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan di saat yang lain meninggalkan, Tuhan selalu setia sama kita. Jadi jangan pernah takut karena kita tidak pernah sendiri. Jason GM1 Matius 21 ayat 18 sampai 22. Sebagai murid yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tujuan, yaitu mengalami kemajuan dan pertumbuhan iman. Namun di kondisi yang sulit, proses dalam pertumbuhan iman bisa terhambat. Oleh karena kasihnya, Bapa mengirim Roh Kudus bagi kita untuk membantu kita agar tetap mengalami kemajuan iman, bertumbuh dan berbuah dalam kondisi apapun. Wah, ternyata keren juga kamu ya Ya Pak, untuk baca acanya ya. ya ini Aca untuk minggu ini. Ya sangat memberkati, sungguh memberkati dan diulang-ulang. Tapi saya tertarik dengan untuk mau menyumbang ke Aigen Youth atau memberikan persembahan, itu gimana caranya? Oh itu Pak, itu bisa melalui rekening BCA kita Pak, atau gitu bisa ya? bisa OVO ataupun Go Ramyeon. GoPay Pak. Bapak bercanda terus dari tadi. Serius loh Bapak. Oke. Sepertinya kamu lolos kualifikasi kita untuk menjadi tukang abon ya. Jadi nanti dagingnya kamu pukul pakai tangan ntar sampai jadi abon. Oke, nanti langsung ke admin saya aja. Perasaan saya Closing dulu, ayo closing dulu. Jaga protokol kesehatan, jaga itu. Ayo. buat teman-teman jangan lamar di kerjaan sini ya. Ini cuman gimmick. Iya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, minum vitamin, dan yang paling penting terus berdoa. Oke, kamu berdoa sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami harus di rumah kami masing-masing, walaupun kami harus di tempat kami masing-masing. Bapa, mari Yesus, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi, Engkau memberkati ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selalu ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu percaya pada rancangan-Mu ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Mari
Mari kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. 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 Engkau Bapa yang setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu.
kami mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami mendapatkan sebuah kesempatan untuk kembali mengenal Engkau, kembali kepada pelukan-Mu, kembali kepada cinta-Mu yang selalu akan memenuhi hati dan hidup kami. Hari ini berbicaralah buat kami, supaya kami bisa mengerti dan mengenal akan pribadi-Mu, dan semakin bisa merasakan kasih-Mu, punya kedekatan dengan Engkau sendiri. Dan kami percaya hidup kami akan semakin diubahkan untuk menjadi seperti Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Aba, ini adalah sebutan bagi seorang ayah di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang
Ibrani, kata Abba adalah sebuah sebutan kita kepada ayah kita. Seperti kalau kita panggil orang tua kita, Papa, itulah Abba. Abba merupakan hal yang mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengenalan kita akan Bapa akan menentukan seberapa kualitas kehidupan kita. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan kasih seorang ayah secara cukup dan secara utuh, maka hidupnya akan cenderung memiliki banyak masalah di dalam kehidupannya. Seorang peneliti mengatakan bahwa seorang anak yang kurang memiliki pengalaman kehidupan bersama dengan seorang ayah, maka hidupnya akan cenderung merasa khawatir, merasa cemas, tidak tenang dalam kehidupannya, mengalami kecanduan obat-obatan, memiliki kelainan di dalam moodnya, kejiwaannya. Peneliti lain mengatakan bahwa seorang anak yang tidak memiliki pengalaman yang cukup dengan ayahnya, maka dia bisa menjadi lebih agresif, bisa bermasalah dengan teman-temannya, memiliki kecenderungan akan hal itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam penelitian dan fakta kehidupan. Maka kalau hari ini kita termasuk orang-orang atau generasi yang disebut sebagai generasi fatherless, kita adalah orang-orang yang perlu kembali kepada ayah atau bapak kita di surga sebagai pencipta kita. Generasi yang kurang mengalami keberadaan seorang ayah akan cenderung memiliki banyak problem di dalam kehidupannya. Perkembangan kejiwaan yang kurang baik dan kurang sehat. Maka kita perlu menyadari keberadaan hidup kita hari ini akan siapa kita dan bagaimana pengalaman kita bersama dengan ayah kita di dalam keluarga. Pengalaman bersama seorang ayah akan juga menentukan seberapa kita mengenal Bapa di surga, mengenal Abba, mengenal ayah di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pengenalan akan Bapa akan menjadi sesuatu yang sangat mendasar, fundamental, jadi fondasi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata bahwa, oh aku punya ayah sampai hari ini, ayahku masih ada. Memang ada dua jenis masalah di dalam kehadiran seorang ayah. Ketika kita kehilangan kehadiran ayah kita secara fisik, berarti kita termasuk sebagai anak yatim piatu. Ayah kita mungkin sudah meninggal atau kita tidak berjumpa dengan ayah kita. Tapi ada masalah yang kedua, mungkin kita punya ayah secara fisik, tetapi fungsi dan kehadirannya tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita nikmati dari kehadiran mereka secara fisik. Kita kehilangan fungsi dan arti kehadiran seorang ayah. Maka apa yang akan saya bawakan hari ini adalah membawa kembali seorang ayah kepada kita semua. Sama seperti apa yang Alkitab tuliskan buat kita di Maleakhi pasal keempat ayat yang ke-6, di mana di akhir zaman, ketika hari-hari yang terakhir, Tuhan akan membangkitkan sebuah pelayanan dari roh Elia. Dan tujuannya adalah ingin membawa hati Bapa kembali kepada anak, dan hati anak akan kembali kepada bapaknya. Karena itu mari kita belajar mengenal Bapa, dan ini akan saya bawa ke hidup kita semuanya. Kata Abba dari kata Ibraninya terdiri dari dua huruf. Yang pertama adalah
Aleph dan Bet. Maka juga disebut sebagai Af, dibaca Af. Lalu muncullah kata Aba. Aleph artinya kepala, Bet artinya rumah. Maka seorang ayah atau bapak itu adalah kepala dari rumah kita, head of the house. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita sebagai fatherless generation atau seorang anak yang kurang mendapatkan kasih dari seorang ayah jasmani kita, jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang tuamu. Karena hari ini saya mau memberitahu bahwa ada hal yang terbaik, sebuah pilihan yang jauh lebih baik yang bisa kita ambil daripada sekedar menyalahkan, yaitu kembali kepada Bapa kita di surga. Mengenal siapa Dia. Ini adalah hal yang paling mendasar dan sangat penting dalam hidup kita. Mengenal siapa Abba, head of the house, ayah atau kepala dari rumah kita. Kalau Dia kepala dari rumah kita, maka Dia adalah seorang pemelihara. Dia adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita. Dia akan selalu mensuplai, mencukupkan, mencukupi kebutuhan kita, bahkan kata Alkitab lebih dari cukup. Jauh dari apa yang bisa kita bayangkan, itulah hati Aba atau Bapa kita di sorga. Sebagai seorang kepala dari rumah kehidupan kita, Dia akan memelihara kita. Hari ini mungkin kita berkata, wah kebutuhanku banyak. Aku pengen sekolah di sini. Aku harus beli buku ini. Aku harus beli kuota untuk sekolah online. Bahkan hari ini mungkin kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa kembali kepada Bapa kita dan kita percaya bahwa Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Dia ayah dan papa yang memelihara. Jangan salahkan papa jasmani kita, hormati mereka, doakan mereka selama mereka belum bisa menjadi seorang ayah yang baik menurut kita. Kita harus tetap bersyukur. Sekarang kita harus berdoa kepada Bapa kita yang di sorga, karena Dia akan membuka jalan di luar pikiran kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Jauh lebih dari burung-burung di udara. Jauh lebih dari bunga bakung di ladang. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Percayalah hari ini Dia akan memelihara kehidupan kita semua. Kalau Dia ayah, selain memelihara, Dia akan menjaga kita. Dia sebagai penjaga, Dia memelihara dan Dia menjaga sebagai seorang protektor, penjaga, pelindung, pengayom dari kehidupan kita. Saya tahu bahwa banyak orang mengalami kecemasan hari-hari ini. Semua kita bisa mengalami kecemasan dan kekhawatiran, anxiety, nggak bisa tidur, bingung, cemas, khawatir. Mari kita kembali kepada Bapa kita, ayah kita yang selalu dekat dengan kita, bahkan ada di hati kita. Kita percaya bahwa Dia menjaga, melindungi dengan sempurna. Mari berlindung di bawah kepak sayap-Nya setiap hari. Kita berdoa di dalam perlindungannya, di dalam perlindungan Bapa kita yang di sorga. Dia memelihara dan Dia akan melindungi kita dari yang jahat. Dan sebagai seorang ayah, Dia akan menyediakan kebutuhan kita hari ini, roti kita hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka hari ini kita bisa berdoa, berikan aku roti buat hidupku hari ini, buat keluargaku hari ini. Maka Dia sebagai seorang Bapa akan memelihara dan menyediakan sekaligus menjaga, melindungi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita bisa semakin mengenal Dia
hidup di dalam pemeliharaannya setiap hari. Karena dia adalah Bapa yang di sorga. Dan Yesus mengajarkan di Matius pasal yang ke-6, bagaimana untuk bisa mengenal Bapa adalah melalui doa. Doa. Sebuah ungkapan yang mungkin klise buat kita anak-anak muda. Pasti dong berdoa, tapi doa yang seperti apa? Mungkin kita sudah bosan atau bahkan kita menjadi orang yang anti dengan berdoa. Tapi saya mau beritahu hal yang sama seperti yang diajarkan Yesus, seperti yang dituliskan Alkitab, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Dan sebelum doa itu diajarkan, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Bapa kita sudah lebih dulu tahu apa saja kebutuhan kita. Artinya bahwa doa itu bukan hanya menjadi sebuah informasi, list kebutuhan apa saja yang aku punya dan kemudian aku sampaikan kepada Bapa. Karena Bapak sudah tahu. Jadi agak percuma kalau kita menyampaikan hanya sebuah informasi. Apa yang kita butuhkan karena Bapak kita sudah tahu. Lalu kenapa kita masih harus berdoa? Doa kita adalah untuk menjalin relasi bersama dengan Bapa supaya kita semakin mengenal Dia, pengagungan kita, pengenalan kita akan Dia semakin ditambahkan untuk membangun sebuah relasi. Doa bukan sekedar informasi, tapi bagaimana kita bisa membangun relasi, kedekatan, keintiman dengan Bapa kita. Bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Bapa yang dekat di hati kita semuanya. Dan poin yang kedua, tadi yang pertama kita belajar bahwa Bapak kita adalah kepala dari rumah kita, head of the house. Dan yang terakhir, yang kedua ini adalah kita belajar Bapak itu sebagai sumber atau source dari kehidupan kita. Bayangkan kalau sumber kita adalah Tuhan kita, Bapa kita, Bapak kita. Maka kita mempunyai sumber yang unlimited, yang tidak terbatas. Dan kita perlu belajar mengenal Dia makin dalam, bagaimana bisa menikmati hubungan. Dan pasti di dalam hubungan itu kita akan menikmati berbagai macam resource yang Dia sediakan buat kehidupan kita. Dia adalah sumber kita. Kalau kita dalam keterbatasan kita berdoa, Dia adalah sumber kita. Sumber kesehatan, sumber berkat, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan, sumber kekuatan, dan semua sumber yang terbaik untuk kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam kehidupan iman kita sebagai anak-anak Bapa kita di sorga. Sebutan Bapa di dalam Alkitab dan mungkin juga bagi orang Israel juga disebutkan bagi nenek moyang mereka. Misalnya mereka memanggil nenek moyang mereka Abraham sebagai Bapa Abraham. Dan Abraham disebut juga sebagai Bapa orang beriman. Maka di Kejadian 12 ayat yang kedua, ketika Allah memberkati Abraham, Dia berkata, aku akan memberkati engkau dan kau akan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Apa ini artinya? Abraham menjadi saluran berkat. Dia jadi sumber berkat. Jadi begini prosesnya. Kita terima berkat dari sumber kita, Bapa di surga, Aba. Dia memberkati kita dan kita akan jadi sumber berkat bagi sesama kita. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang semakin dalam dan semakin intim dengan Bapa sebagai sumber, kita akan terima yang terbaik, bahkan berkelimpahan dari sorga. Kita akan menikmati kehidupan seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Kadang kita berpikir bahwa nanti aku akan menikmati sorga setelah aku mati, meninggalkan bumi ini. Tapi justru Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, kita bisa menikmati sorga di bumi ini. Maka doa kita terjadilah di bumi seperti di sorga. Seperti Yesus hari ini ada di sorga, demikianlah kita. Kita akan terima semua sumber yang terbaik, blessing yang terbaik dari Bapa kita, dan kita akan jadi sumber berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Engkau yang terus menuntun kami. Engkau yang mengasihi kehidupan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin mengenal Engkau dan menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Dan banyak pemulihan akan Kau kerjakan, berkat-berkat-Mu akan Kau berikan, supaya kami makin bertumbuh, semakin dewasa dan sempurna, sama seperti anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dari putranya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.